wabarakatuh. Saya dari kelas 10 Farmasi. Saya akan bercerita tentang asal-usul benua rentang dan berdirinya Desa Panyingkiran Jati 7. Pada tahun 1816, Ki Bagus Rangin mengadakan pemberontakan terhadap penjajah Belanda. Pada tahun 1820, mereka diserang penjajah. Dalam pertarungan tersebut, pasukan yang dipimpin Ki Bagus Rangin mengalami kekalahan. Dalam kekalahan tersebut, mereka dievakuasi ke suatu tempat. Di tempat itu, mereka menanam 7 buah pohon jati, kelak menjadi Jati Tengah dan Jati 7. Sejak saat itu, daerah tempat itu dinamai Jati 7. Jati yang ditanam tersebut telah berumuran ratusan tahun. Jati tersebut harus dijaga tetap berjumlah 7. Apabila ditebang, harus tetap ditanam penggantinya. Kini hanya terdapat 3 buah pohon jati yang masih asli sejak awal. Desa Panyingkiran. Desa Panyingkiran adalah desa kecamatan Jati 7, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Bermula dari peperangan antara masyarakat Sumedang dan masyarakat Majalengka yang disebabkan oleh adu domba. Dalam perkelahian ini, masyarakat Sumedang dipimpin oleh Panglima Konel, sedangkan masyarakat Majalengka dipimpin oleh Ki Bagus Rangin. Ketika masyarakat Majalengka mengalami kekalahan, mereka menyingkir ke daerah sekitar Sungai Cimanuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerajaan Talaga Manggung berdiri kira-kira pada abad ke-15. Kerajaan Talaga Manggung pertama berdiri di Kabupaten Majalengka, terletak di wilayah selatan Majalengka. Rajanya yang bernama Sunan Talaga Manggung merupakan keturunan Raja Prabu Siliwangi. Sunan Talaga Manggung memiliki 2 orang anak, yaitu Raden Panglurah dan Ratu Simbar Kencana. Raden Panglurah memilih tidak berada di keraton karena lebih suka melakukan pertapaan, salah satunya di Gunung Bitung sebelah selatan Talaga. Lalu Ratu Simbar Kencana mempunyai suami seorang patih di keraton itu yang bernama Palembang Gunung, berasal dari Palembang. Patih Palembang mendapatkan kepercayaan menjabat jabatan strategis karena telah menikahi putrinya. Patih Palembang pun dihargai dan dihormati rakyatnya karena perintah mertuanya. Seiring berjalannya waktu, timbul pemikiran ingin berambisi menguasai keraton dan menjadi seorang raja di Talaga Manggung. Kemudian, ia mencari beragam cara mewujudkan rencana busuknya tersebut. Tentunya caranya harus membunuh mertuanya sendiri, Sunan Talaga Manggung yang sangat sakti. Kemudian, ia mendapat bocoran tentang kelemahan Raja Talaga Manggung dari seorang mantri yang bernama Citra Singa. Menurut dia, bahwa Raja Talaga Manggung yang gagah perkasa dan sakti mandraguna itu tidak satupun senjata yang mampu mengalahkannya. Akan tetapi, kelemahan sang raja hanya bisa dilukai oleh senjata tombak kawannya sendiri ketika ia lahir. Menurut Citra Singa, bahwa yang dapat mengambil senjata itu hanya seorang gendek kepercayaan sang raja yang bernama Centang Barang. Singkat cerita, tombak itu akhirnya diperoleh setelah membujuk dan mempengaruhi Centang Barang dengan beragam iming-iming. Salah satunya diberikan kenaikan pangkat dan jabatan yang strategis. Centang pun tergiur dan menyanggupinya. Suatu ketika, pada pagi hari, saat Sunan Talaga Manggung baru bangun dari tidurnya menuju jamban, ia diintai oleh Centang Barang yang kemudian saat lengah dan berada di tempat yang gelap, ia ditusuk pada pinggang sebelah kiri, hingga akhirnya sang raja terluka parah. Centang Barang setelah berhasil membunuh, ia melarikan diri. Namun, hal itu diketahui prajurit Talaga Manggung hingga akan diburu dan tak ditangkap. Tetapi, sang Prabu mengatakan, biarkan si Centang melarikan diri, tapi jangan diburu. Nanti pun ia bakal celaka dan mendapatkan karma atas perbuatannya dari dewa karena telah durhaka dan menjadi pengkhianat, ujar Talaga Manggung. Nyata saja, setelah si Centang Barang keluar dari keraton, ia langsung menjadi gila dengan cara menggigit-gigit anggota badannya sampai ia mati sendiri. Mendengar adanya peristiwa pembunuhan, Patih Palembang Gunung langsung berangkat menengok sang raja. Tetapi, keraton saat itu langsung tidak ada dengan seluruh isinya yang kabarnya menjadi Situ yang sekarang populer dengan nama Situ Sangiang. Setelah terjadi kekosongan jabatan, Patih Palembang Gunung akhirnya diangkat menjadi raja di Talaga Manggung.
Namun lama-kelamaan, menurut peribahasa, yang namanya bau bangkai, lambat laun pun pasti tercium pulang. Begitulah kasus pembunuhan berencana sang Raja Talaga Manggung yang akhirnya terbongkar bahwa dalang dari semua pembunuhan itu adalah Palembang Gunung. Ratu Simbar Kencana yang merupakan istrinya merasa terpukul dan tidak menyangka hal itu bisa terjadi. Ternyata yang menghilangkan nyawa ayahandanya adalah perbuatan suaminya sendiri. Mendapat kabar itu, maka Ratu Simbar Kencana membulatkan tekad dan akan balas dendam kepada suaminya atas kematian ayahandanya. Lalu, pada saat Palembang Gunung sedang tidur nyenyak, langsung ditikam oleh tusuk konde Ratu Simbar Kencana, sehingga Palembang mati seketika juga. Setelah Palembang tewas, kerajaan Talaga Manggung belum ada raja yang menjabatnya. Maka diangkatlah Raden Panglurah yang baru pulang dari petapaan atau putra sulung dari Sunan Talaga Manggung. Kala itu, Raden Panglurah merasa kaget mendengar kematian ayahnya dan keraton telah hilang menjadi situ. Setelah tiba di keraton, mendengar kabar itu, Ratu Simbar Kencana yang kala itu sedang mengumpulkan para penggawanya. Kemudian Ratu Simbar Kencana menjelaskan tentang kronologis kematian ayahandanya. Kemudian Raden Panglurah langsung meminta agar yang melanjutkan kerajaan adalah adiknya, yaitu Ratu Simbar Kencana sendiri. Sedangkan Raden Panglurah akan menyusul ayahnya dengan meminta mendampingi sejumlah prajuritnya. Permintaan itu dikabulkan. Lalu Raden Panglurah menuju Situ Sangiang, dan setelah tiba di situ, dia beserta pengiringnya turun ke Situ Sangiang dan seketika menghilang. Lalu akhirnya Ratu Simbar Kencana menjadi ratu dan menikah lagi dengan Raden Kusumalaya Ajar Kutamanggu, keturunan Galuh, dan mempunyai anak putra yaitu Sunan Parung. Setelah ratu meninggal, kerajaan pun diturunkan kepada putranya Sunan Parung. Dan seiring berjalannya waktu, kerajaan pun terus diturunkan kepada anak-anaknya sampai abad ke-17, yaitu Raja Raden Satyaeyang. Lalu kerajaan dipindahkan atau dihilangkan karena penjajahan, dan pada waktu itu kerajaan di Talaga menjadi kabupaten. Raden Satyanataeyang meninggalkan kepangkatannya, diturunkan kepada putranya bernama Arya Satyanata. Setelah itu, barang-barang kuno tersebut berupa baju kera, arca-arca, gamelan, tuah meriam, bedil sundut, dan lain-lain sekarang masih ada tersimpan di museum. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. Asal mula Desa Bojong Cidaras. Sebelum menjadi Desa Bojong Cidaras, nama daerah ini adalah Kampung Bojong Maung. Disebut Bojong Maung karena memang di daerah ini dahulunya adalah hutan belantara yang banyak berkeliaran harimau-harimau. Waktu itu belum ada jalan atau jalur Bandung Cirebon, karena jalan tersebut dibangun oleh Herman Willem Daendels, Gubernur Jenderal Belanda, sekitar tahun 1809 Masehi. Pada tahun 1809 Masehi, diadakan pertemuan antara tertua kampung dan akhirnya sepakat untuk mengganti nama Kampung Bojong Maung dengan sebutan Kampung Bojong Cidaras. Cidaras diambil dari nama sungai yang mengitari wilayah itu. Pembukaan Kampung Bojong Maung bermula dari perlarian prajurit-prajurit Kerajaan Cirebon yang berperang dengan Kerajaan Sumedang Larang. Bermula dari putra mahkota ke Kerajaan Sumedang Larang, Pangeran Gesan Ulur 1580 sampai 1608 di Kerajaan Demak. Pangeran Gesan Ulun diterima dengan baik oleh penguasa Cirebon waktu itu, Panembahan Ratu. Keduanya masih ada pertalian saudara karena masih keturunan Sunan Gunung Jati. Dikisahkan, Pangeran Gesan Ulun adalah seorang pemuda tampan rupawan sampai sang permaisuri Kesultanan Cirebon, Ratu Harisbaya, waktu itu jatuh cinta kepadanya, dan keduanya sepakat untuk melarikan diri ke Kerajaan Sumedang Larang. Hal ini jelas membuat marah suami Ratu Harisbaya. Panembahan Ratu mengirimkan pasukan untuk merebut kembali permaisurinya. Dalam sebuah peperangan, ternyata pasukan Cirebon kalah
karena Sumedang Larang diperkuat oleh 4 senapati yang sakti mandraguna. Beberapa menit kemudian, prajurit Cirebon melarikan diri dari medan pertempuran, dan dari mereka ada yang bersembunyi di wilayah yang sekarang disebut Bojong Cidares. Dengan kesaktiannya, mereka bersembunyi di bawah daun MS Oyong, dan sebagian lainnya bersembunyi di antara tanaman padi merah. Dan sejak itulah keluar sumpah dari para leluhur bahwa keturunan-keturunan mereka sampai 7 turunan tidak boleh menanam MS Oyong dan padi merah. Percaya atau tidak, pada saat itu ada kakek waktu tahun 40-an menanam beras merah, dan seketika semua anggota keluarga dihinggapi penyakit kulit. Orang kampung menyebutnya dengan istilah budug, dan sembuh ketika tanaman beras merahnya dibabat habis. Dan pernah pula kakek itu menanam tanaman MS Oyong. Tak lama dari itu, dapur keluarga kakek disambar petir hingga menyebabkan kerusakan yang amat parah. Tahun 1882 merupakan tahun bersejarah bagi masyarakat Bojong Cidares. Pada tahun tersebut, terjadi perubahan status dari kampung menjadi desa, sebagai pemekaran dari desa Dawan, yaitu desa Bojong Cidares. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan cerita hikayat tentang Gunung Tilu. Di masa itu, ada seorang kakek yang sedang berjualan minyak tanah di pasar. Kemudian tersenggol seekor kuda sembrani. Lalu, tiba-tiba dari peristiwa itu muncullah dan berubah menjadi Gunung Tilu. Di masa itu, kemudian seiring bergantinya waktu dan zaman, hingga masa kini pun gunung itu tetap ada, berupa gunung yang berupa susunan batu besar. Gunung yang berjumlah 3 itu pun semuanya mempunyai ciri khas dan karakter yang berbeda-beda. Bukit satu nyaris semuanya berupa tebing. Bukit satunya lagi seperti mirip berupa batu-batuan yang menumpuk. Dan bukit terakhir selayaknya seperti bukit biasa yang dapat dilihat. Salah satu kegiatan yang eksotis, langka, dan membuat wisatawan datang ke destinasi di gunung ini adalah ketika adanya pagelaran budaya lokal setempat, kerjasama pemerintah desa Giri Mukti. Apakah acara itu? Ya, berupa pagelaran Festival Kawin Batu di Gunung Tilu. Festival ini digelar karena kawin batu merupakan salah satu peninggalan budaya dari para leluhur setempat yang di dalamnya memiliki pesan-pesan moral untuk diwariskan kepada generasi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Sintani Azhara dari kelas 10-2 mau mengerjakan tugas yang Bapak kasih video cerita rakyat. Sejarah Desa Garawangi dari hutan belantara hingga bertemu naga. Dahulu kala ada sebuah hutan belantara yang rencananya akan dijadikan kawasan pemukiman penduduk. Namun sayangnya hutan itu sangat angker dan banyak hidup binatang buas. Tidak ada seorang pun yang mampu menjamah hutan yang juga dihuni banyak makhluk halus. Hingga akhirnya dibuatlah sebuah sayembara. Barang siapa yang mampu meratakan hutan itu menjadi hamparan luas, maka akan mendapat penghargaan dan bakal dikenal sepanjang masa. Sayembara pun dimulai dari sekian puluh peserta yang ternyata tidak ada seorang pun yang menaklukkan hutan yang menyeramkan tersebut. Bahkan tidak sedikit pun peserta tewas seketika berusaha menaklukkan hutan yang menyeramkan tersebut. Suatu ketika, kabar keangkuran itu terdengar oleh seorang wanita yang berasal dari Cirebon bernama Nyai Mas Kawung Anten. Ia tertarik mengikuti perlombaan itu. Pada awal mulanya, ia pun tak mampu dan nyaris putus asa. Akan tetapi, dengan semangat yang kuat, ia bertekad ingin melakukan hutan tersebut menjadi rata, menjadi tanah. Sang Nyai pun akhirnya melakukan semidi dan memohon diberikan kekuatan dan kesaktian dalam mewujudkan keinginannya. Setelah
tamak sekian lama, kekuatan pun turun dan sang nyai memiliki kesaktian yang luar biasa. Akhirnya, ia mengeluarkan kesaktiannya dengan mengangkat sebuah batu raksasa, lalu memantingkan ke hutan belantara tersebut. Batu itu terbang hingga mengeluarkan api serta tertiup mengikuti penjuru mata angin. Akhirnya, kobaran api itu mampu membakar seluruh hutan tersebut seketika. Hutan tersebut berubah menjadi hamparan tanah yang sangat luas dan layak dijadikan tempat tinggal. Sedangkan batu itu terus menggelinding ke arah timur Kali Ciwaringin masuk Kabupaten Cirebon yang sekarang dikenal dengan nama daerah Batu Belah, Sumber Cirebon. Bahkan luas hutan yang terbakar itu terus berkobar hingga ke bagian timur Kali Cimanuk yang sekarang dikenal dengan Desa Grabyagan, Kabupaten Indramayu. Tugas saya selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.